Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cash Channel. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mitos atau makhluk mitologi naga. Naga merupakan salah satu makhluk mitos yang sangat populer di seluruh dunia. Di setiap wilayah yang ada di seluruh dunia pasti punya cerita tentang keberadaan dari naga ini. Mereka punya versi tersendiri nih tentang dongeng-dongeng yang menceritakan tentang keberadaan dari naga. Di tahun 1500-an atau pada abad pertengahan itu, orang-orang di zaman itu masih percaya kalau naga itu memang benar-benar ada. Hal ini dilihat dari banyaknya kisah-kisah ataupun cerita-cerita tentang pembantaian dari naga yang dilakukan oleh orang-orang suci pada zaman itu. Contohnya, kisah tentang pembantaian naga yang paling terkenal itu adalah kisah tentang Saint George. Saint George ini merupakan salah satu orang suci yang dianggap sebagai ataupun yang dijadikan sebagai pelindung dari negara Britania Raya atau negara Inggris. Selain Inggris juga ada Georgia yang menjadikan Saint George sebagai pelindung mereka. Bahkan sampai saat ini. Akan tetapi, sampai saat ini keberadaan dari naga itu masih dipertanyakan. Karena belum ada bukti yang nyata, yang konkret tentang keberadaan mereka. Seperti tulang belulang ataupun fosil-fosil tentang naga itu belum ditemukan sampai saat ini. Naga yang asli yang ada di zaman sekarang ini cuman ada satu, yaitu Komodo. Atau di dalam bahasa Inggris disebut sebagai Komodo Dragon. Nah, Komodo ini cuman ada satu-satunya di Indonesia, yaitu di NTT, di Nusa Tenggara Timur. Ya, the one and only ini di Indonesia. Karena kalau kita melihat secara sepintas, Komodo itu sangat-sangat mirip bentuknya itu kayak naga yang diceritakan di dongeng-dongeng seperti itu ya. Jadi wajar kemudian orang-orang banyak yang beranggapan kalau Komodo itu beneran naga yang asli yang ada di dongeng. Ada sebuah cerita di zaman dahulu ya, mungkin sekitar abad pertengahan lah. Ada penjelajah dari Cina yang menjelajahi lautan pada saat itu. Kemudian mereka tidak sengaja nih nemuin Pulau Komodo. Penjelajah Cina itu kemudian melihat Komodo yang ada di sana dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka kan kagum ya, oh ini ada makhluk yang mirip seperti naga yang ada di dongeng-dongeng cerita kita. Nah, kemudian ketika mereka kembali ke Cina, mereka cerita di sana. Mereka menceritakan pengalaman mereka, apa yang mereka melihat di sana, itu yang kemudian disebarluaskan. Akhirnya banyak orang-orang di zaman itu yang kemudian semakin mempercayai tentang keberadaan dari naga ini. Ya, itu kemudian menimbulkan kesalahpahaman di sana. Kesalahpahaman yang lain yang sering terjadi adalah di zaman dahulu itu ketika orang-orang dari Cina atau masyarakat Cina itu kemudian menemukan fosil tulang belulang yang berukuran sangat besar dan panjang. Nah, ini kan kalau sekilas kita melihat tulang-tulang yang mereka temukan ataupun fosil yang mereka temukan ini mirip sekali dengan naga. Nah, itu tidak heran kemudian masyarakat Cina pada saat itu menganggap kalau itu adalah tulang dari naga. Akan tetapi, setelah tulang itu dibawa dan diteliti oleh para ilmuwan, ternyata sebagian besar dari penemuan itu ternyata adalah tulang dinosaurus. Nah, ini yang kemudian disalahartikan lagi, disalahpahami lagi oleh orang-orang zaman dahulu. Kalau mereka itu telah menemukan tulang belulang dari naga, yang sebenarnya bukan naga, tapi tulang dinosaurus. Mungkin di zaman itu tidak heran hal itu terjadi karena ya memang karena kurangnya ilmu pengetahuan pada saat itu dan juga mungkin kemalasan bagi orang-orang di zaman dahulu itu untuk berpikir secara logis dan juga rasional. Karena kita tahu bahwa di dalam sejarah umat manusia di zaman dahulu mereka itu cenderung untuk mengait-ngaitkan apa yang mereka tidak ketahui, penemuan yang mereka tidak ketahui dengan mitos-mitos yang mereka percayai. Ya, mungkin karena di zaman itu mungkin pengetahuan belum maju, akan tetapi ya kecenderungan seperti itu.
ketika mereka melihat sesuatu seperti imajinasi saja, mereka kemudian mengait-ngaitkan itu dengan hantu lah. Ketika ada gempa, oh ini mungkin naga sedang mengamuk ini di bawah bumi. Nah, kan seperti itu. Akan tetapi kita tidak bisa menafikan bahwa dongeng-dongeng ataupun cerita-cerita dari nenek moyang kita atau orang-orang di zaman dahulu itu mungkin ada beberapa yang memang benar-benar ada. Contohnya kalau mereka menceritakan tentang suatu makhluk, mungkin makhluk itu pernah ada dulu. Bisa jadi itu adalah dinosaurus di zaman itu, tapi sekarang sudah punah, bisa saja kan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penggambaran wujud fisik dari naga itu. Karena di setiap negara ataupun di setiap wilayah itu penggambaran naga ini berbeda-beda ini. Contoh yang paling drastis perbedaannya yaitu penggambaran naga dari naga Asia yang digambarkan oleh orang-orang Asia dan juga naga dari Eropa. Di Asia, naga itu memiliki ciri-ciri fisik seperti bentuk mereka itu seperti ular raksasa ya. Ular raksasa yang kemudian biasanya penggambaran itu tidak memiliki sayap, punya tanduk, punya kayak surai singa itu biasanya di bagian leher mereka, punya 4 kaki dengan cakar elang ya. Jadi naganya itu penggabungan dari beberapa hewan-hewan dan juga tentunya memiliki sisik dan bisa mengeluarkan bola api. Tapi ada juga yang enggak. Seperti itu penggambaran dari ciri-ciri fisik naga Asia. Nah, ini juga naga Asia itu biasanya digambarkan hidupnya itu di air dan atau di danau atau juga di laut. Ya, seperti itu. Jadi mereka itu juga digambarkan bisa membawa hujan. Nah, berbeda dengan penggambaran fisik dari naga Asia, di Eropa naga itu digambarkan mereka punya sayap, dan sayapnya itu mirip seperti sayap kelelawar, dan punya kaki yang seperti dinosaurus itu, kayak T-Rex itu. Tempat hidup mereka di Eropa itu beda dengan di Asia. Kalau di Eropa itu, naga itu digambarkan hidupnya di gua-gua. Ada mungkin yang ada di danau, tapi ya kebanyakan di gua-gua lah, seperti itu tempat hidupnya. Nah, yang menarik adalah menurut kepercayaan dari masyarakat orang-orang dari Skandinavia, orang-orang Skandinavia atau negara-negara seperti Swedia, Denmark, dan lain sebagainya itu, telurnya itu bisa menetas setelah berusia 1000 tahun. Dan untuk mencapai usia kedewasaan, naga itu membutuhkan waktu 3000 tahun. Jadi usia dari naga itu sangat sangat panjang menurut kepercayaan orang-orang Skandinavia. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan dari segi karakternya antara naga Asia dan juga naga Eropa. Naga dari kepercayaan orang-orang dari Asia, dari masyarakat Cina, naga itu digambarkan sebagai sosok yang baik, membawa keberuntungan, mendatangkan hujan, dan ya segala sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan lah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat orang-orang Tionghoa atau masyarakat Tionghoa itu, rumah-rumah mereka itu atau kuil-kuil tempat ibadah mereka itu banyak kemudian kita lihat ornamen-ornamen ataupun patung-patung naga. Karena mereka itu sangat menghormati naga. Ya, karena tadi naga itu digambarkan sebagai sosok yang membawa kebaikan, membawa keberuntungan. Jadi ya tidak heran kalau kita melihat kuil-kuil mereka banyak kemudian patung-patung naga dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan apa yang ada di Eropa ya, penggambaran naga di Eropa. Naga di Eropa itu digambarkan sebagai sosok yang jahat, serakah, dan suka menimbun harta. Dan kerjanya itu menjaga harta mereka. Di gua-gua itu biasanya disimpan hartanya itu dan dijaga oleh naga itu sendiri. Maka tidak heran kemudian naga di Eropa itu pada abad pertengahan, orang-orang pada zaman itu, khususnya pada kepercayaan Kristen Ortodoks pada saat itu menganggap kalau naga itu adalah representasi dari iblis. Dikatakan sebagai representasi dari iblis karena naga itu punya ciri-ciri fisik, punya tanduk, sisik, dan juga bisa mengeluarkan api dari mulutnya. Nah, ini sangat dekat dengan penggambaran dari iblis itu sendiri. Nah, ini yang kemudian diceritakan di dalam kisah-kisah ataupun dongeng-dongeng di zaman dahulu. Banyak kemudian orang-orang suci yang membantai naga. Jadi perbedaan penggambaran secara karakternya, ya, penggambaran dari naga itu sangat berbeda jauh antara penggambaran di Asia ataupun di Eropa. Nah, yang menarik adalah Rusia. Rusia ini kan secara geografis
mereka itu ada yang daerahnya dekat dengan Asia, ada yang juga dekat dengan Eropa. Pertanyaannya adalah apakah Rusia itu terpengaruh, cerita-cerita tentang naga mereka terpengaruh dari Asia ataupun dari Eropa? Naga yang digambarkan sebagai sosok yang membawa kebaikan, mirip seperti ular besar, atau mereka malah lebih mempercayai ataupun dongeng-dongeng mereka soal naga itu lebih ke Eropa, yang menggambarkan naga sebagai sosok iblis yang jahat, cenderung jahat, ya suka menimbun harta dan lain sebagainya. Kalau kita melihat penggambaran naga di Rusia itu, ternyata pada awal-awalnya itu lebih cenderung ke Asia ya, dilihat dari lukisan-lukisan yang ada di zaman itu. Tetapi kemudian setelah pengaruh dari kerajaan Bizantium, penggambaran naga dari orang-orang Rusia itu berubah menjadi lebih ke Eropa-Eropaan. Jadi yang awalnya di lukisannya itu digambarkan naga kayak ular begitu, dan juga tidak memiliki sayap, tapi setelah ada masuk pengaruh dari barat, dari kerajaan ataupun dari kekaisaran Bizantium masuk ke Rusia, terus berubah. Lukisan-lukisan tentang naga itu berubah jadi kayak punya sayap dan juga ya banyak kemudian dibunuh-bunuh begitu. Nah, ini yang menarik. Jadi sangat dipengaruhi ya kebudayaan dari suatu bangsa atau suatu negara itu tergantung dari siapa yang berkuasa di negara itu pada saat itu. Selanjutnya, kita akan membahas naga dari dunia hiburan. Yang menarik adalah ada satu iklan yang mempromosikan ataupun di dalam iklan itu ada naganya di sana, yaitu iklan Bear Brand ya. Kalau kita lihat di iklannya itu kan ada naga melayang-layang di udara, kemudian dia masuk itu ke kaleng itu. Nah, jadi iklannya naga, gambar kalengnya itu adalah beruang. Naga yang ditampilkan di iklan itu, naganya itu tidak memiliki sayap dan lebih ke ular naga. Jadi bisa kita simpulkan bahwa naga di iklan Bear Brand ini terinspirasi dari naga Asia. Bear Brand ini adalah produk yang diciptakan oleh perusahaan Nestle. Nestle itu adalah perusahaan dari Swiss. Swiss itu adalah negara Eropa. Penggambaran naga di Asia itu cenderung lebih baik dan juga mendatangkan keberuntungan. Mungkin ketika kita meminum Bear Brand itu kita bisa ya memperoleh keberuntungan seperti filosofi dari citra dari naga itu sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.